Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intal rizqa bis sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Seringkali kita salah memahami tentang rezeki. Rezeki seringkali kita pahami hanya sebatas harta, uang, materi. Padahal pada hakikatnya adalah rezeki itu semua karunia Allah. Bisa materi, bisa non materi. Seringkali juga kita mengungkapkan kepada teman kita, bapak ini baru aja dapat rezeki yang banyak. Buktinya kendaraannya baru, mobilnya baru, motornya baru. Tapi tidak pernah kita mengatakan bapak ini mendapatkan rezeki yang luas. Buktinya sekarang rajin ke masjid, sekarang rajin hadir di majelis ilmu, lebih khusyuk ibadahnya, anaknya soleh solehah. Karena itu rezeki itu adalah materi dan non materi, semua karunia Allah, anugerah Allah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan ada orang yang mencari rezeki, tetapi ada rezeki yang mencari seseorang. Sehingga dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ada beberapa jenis-jenis rezeki. Yang pertama, rezeki itu jaminan Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan dijamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Rezekinya itu tidak akan ketukar karena memang sudah jaminan Allah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, tidak mungkin orang yang mukmin itu menghalalkan segala cara agar ia bisa kaya raya.
Tidak mungkin orang beriman itu melakukan korupsi, riba, mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah dan tidak akan ketukar. Jaminan Allah. Karena itu hamba Allah yang beriman tidak resah, gelisah tentang rezeki, karena Allah sudah jamin. Hamba Allah yang beriman itu gelisahnya kalau ketika sakaratul maut, wafatnya tidak bisa husnul khotimah. Gelisahnya orang beriman kalau Allah tidak ridho dengannya. Gelisahnya orang beriman di alam kuburnya mendapatkan khufrah min khafdin niran. Khawatirnya. Gelisahnya orang beriman masuk neraka Allah. Itulah harusnya terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tidak perlu gelisah dan tidak perlu menghalalkan segala cara. Yang kedua, rezeki itu hasil usaha. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak merubah nasib dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Walaupun rezeki itu jaminan Allah, tapi mesti kita jemput. Hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah para nabi dan para rasul. Kita lihat dalam sejarah, semua nabi itu tidak diam di rumah, tapi bergerak untuk menjemput rezeki. Nabi Adam dengan bertani, Nabi Daud dengan membuat pedang, Nabi Yusuf menjadi ASN kalau sekarang Menteri Keuangan, Nabi kita Muhammad SAW dengan berdagang, Nabi Sulaiman sebagai raja, sebagai pejabat negara. Semua para nabi yang kita tahu adalah dekat dengan Allah, semuanya bergerak, berusaha untuk menjemput rezeki yang jaminan Allah itu. Karena itu Rasulullah mengungkapkan talabul halal, jihad fi sabilillah, menjemput rezeki yang halal adalah bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Semakin hamba Allah itu bersyukur, maka semakin bertambah rezekinya. Dalam sebuah kisah, Nabi Musa alaihissalam, umatnya ada yang kaya, ada yang miskin. Memang itu adalah bagian daripada ketentuan Allah. Lalu suatu saat orang miskin mengadukan masalahnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Hai Nabi Allah Musa, engkau ini kan Nabi dekat dengan Allah. Saya ditakdirkan menjadi orang yang melarat, miskin, susah hidup saya, bosan, jenuh saya jadi orang miskin. Pasti dong kamu punya solusi bagaimana supaya saya menjadi orang yang kaya raya. Nabi Allah Musa menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kamu kepada Allah, kamu akan menjadi orang yang kaya. Orang itu marah, bukan senang dengan jawaban Nabi Allah Musa. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur kepada Allah? Allah menakdirkan saya hidup dengan susah, miskin, melarat. Ngambek, tidak senang dengan jawaban Nabi Allah Musa. Lalu ada lagi orang kaya mengadukan masalahnya yang aneh. Hai Nabi Allah Musa, Allah takdirkan saya hidup dengan kaya raya. Apapun saya inginkan sangat mudah. Tetapi rasanya bosan juga jadi orang kaya. Saya ingin sekali-kali jadi orang miskin, pengen merasakan jadi orang miskin. Aneh orang ini. Nabi Allah Musa tersenyum lalu menjawab, jangan kamu bersyukur kepada Allah, ingkari nikmat Allah, kamu pasti jadi orang miskin.
Lalu orang kaya tadi mengatakan, "Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Allah berikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat dalam diri saja, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, jantung, ginjal, paru-paru, baru dalam diri aja tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha, tidak akan terhitung." Hai Nabi Allah Musa, sulit saya menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Orang miskin tadi tambah miskin, tambah melarat karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin hari makin bertambah kekayaannya karena selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Syukur lagi, tambah lagi. Syukur lagi, tambah lagi. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya, rezeki karena bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, "Intala rizqa bis sadaqah." Cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, sedekahlah. Banyak hutang, sedekahlah. Banyak masalah, sedekahlah. Karena setiap pagi malaikat mencari orang yang bersedekah, lalu mendoakan orang yang bersedekah, ganti rezekinya ya Allah, tambahkan rezekinya oleh Allah. Dalam hadis yang lain, bal yazdad, hartamu bertambah, bertambah karena sedekahmu. Tidak ada hartawan dermawan jatuh miskin karena kedermawanannya. Semakin dia dermawan, maka semakin banyak harta yang Allah berikan kepadanya. Yang berikutnya, rezeki karena istighfar. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil alaihim wa yumdid bi amwal wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah akan banyakkan harta. Bahkan Rasul mengatakan, "Man lazima istighfaran." Siapa orang yang melazimkan dalam hidupnya istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis itu adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir, rezeki karena bertakwa. Kalau kita sungguh-sungguh bertakwa menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, maka Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar masalah hidupnya. Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Semoga khutbah Jumat singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk memahami hakikat rezeki yang sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.